meriah untuk Insinyur Ciputra, pahlawan masa kini. Kapan mulai bercita-cita ingin menjadi entrepreneur? Apa sudah ada waktu masih sekolah di Manado atau setelah di ITB ingin menjadi entrepreneur? Terus terang belum ada cita-cita menjadi entrepreneur. Pokoknya saya ingin jadi arsitek. Nah, pada waktu saya mau tamat, saya memang sudah punya usaha sendiri. Saya dagang dan sudah punya biro konsultan daya cipta. Sebelum saya tamat, saya sudah melihat gelagatnya. Seorang konsultan itu mengerjakan proyek yang telah diciptakan orang lain. Ya. Sedangkan saya ingin proyek yang saya kerjakan itu yang saya ciptakan sendiri. Nah, itulah perbedaan antara seorang profesional dan seorang entrepreneur. Entrepreneur lah bukannya pencari peluang, tapi pencipta peluang. Sejak saya tamat ITB, itu saya perlahan saya menjadi entrepreneur. Saya kembali kepada mentor asli saya. Itu siapa? Orang tua saya. Saya lahir di ruko. Saya buka mata lihat barang dagangan. Saya merangkap pegang barang dagangan. Saya suruh pertama pekerjaan oleh ayah saya ialah menjual gula, menjual beras. Dia sebagai pedagang. Nah, saya melihat perbedaan antara seorang pengusaha dan seorang pegawai. Kalau bicara dengan Pak Ci, nggak akan lepas dari diskusi sampah menjadi emas di Jaya Ancol. Bisa diceritakan pengalamannya Pak Ci? Memang entrepreneur ala istilah saya yang sanggup merubah kotoran menjadi emas. Pengusaha ada 3 macam. Pengusaha yang terpaksa seperti kaki lima Asongan itu terpaksa. Pengusaha yang repetisi, mengulangi, rutin. Dan pengusaha yang kreatif itu yang sukses. Nah, itu yang disebut entrepreneur. Entrepreneur hidup dalam mimpi, bukan hidup dalam alam yang konkret. Profesional itu ingin alam yang konkret. Semua perhitungan matang. Seorang entrepreneur hidup dalam mimpi. Solusinya 3 sumber keuangan. 1, saya membuka secara sederhana saja, mulai untuk market, research, mulai datangkan tamu, ada income. Di mana karyawan sudah sekian lama nganggur, saya bilang Bang Ali, saya akan bayar semua. Itu. Income kedua, saya pinjam dari bank. BNI 46. Yang menjamin siapa? Bukan DKI. Dan yang kontrak saya dengan Bang Ali. Kalau rugi, saya bayar. Kalau untung Bapak dapat 80%, saya 20%. Saya boleh punya tanah. Dan BNI harus ada persetujuan dari DKI. DKI tidak mau menjamin. Saya pribadi jamin. Ketiga, yang orang tidak melihat, saya menjual rumah. Saya menjual rumah. Dan stroke subsidi. Rumah saya jual, laba saya masukkan ke bagian rekreasi. Jadi ada 3 sumber keuangan. Nah, itu entrepreneur yang merubah kotoran menjadi emas dan bisa melihat udang di balik batu. Sebagai seorang visioner, Pak Ci berdiri di garis terdepan dalam upaya untuk meyakinkan generasi kami bahwa kunci dari keunggulan Indonesia di abad ke-21 terletak pada semangat dan kapasitas entrepreneurship untuk seluruh anak bangsa. Dan impian dan upaya Pak Ci untuk mendorong terwujudnya 4 juta entrepreneur baru di Indonesia selama 25 tahun ke depan adalah visi yang akan mengubah wajah generasi kami, generasi Indonesia abad ke-21. Dengan idealisme dan semangat can do yang tak kenal menyerah layaknya seekor kuda, Pak Ci telah memperbaiki kehidupan banyak orang, merealisir harapan dan potensi anak-anak bangsa, mengubah cara pandang generasi menyalakan api entrepreneurship modern, dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi kami. Tepuk tangan untuk Pak Ci.